Michael Carrick. Bukan pelatih mahal, bukan pelatih penuh gimmick, tapi sekarang lagi jadi bahan omongan di mana-mana. Sejak menggantikan Ruben Amorim, Carrick langsung bikin Manchester United berubah wajah. Empat pertandingan, 4 kemenangan tanpa adaptasi lama, tanpa alasan klasik, butuh waktu. Dan yang bikin ceritanya makin seru, tinggal 1 kemenangan lagi, Michael Carrick berpotensi motong rambut salah satu fans United yang sedang viral. Yang menarik, kehebatan Carrick itu bukan karena taktik ribet, justru kebalikannya. Carrick itu sederhana tapi jelas. Dia gak datang bawa 1001 skema baru, tapi kuncinya dia gak maksa pemain jadi sesuatu yang bukan diri mereka. Dia cuma melakukan 3 hal penting: merapikan struktur, mengembalikan kepercayaan diri, dan bikin pemain paham perannya. Hasilnya jangan ditanya. Manchester United tampil kelihatan tenang. Bukan jadi tim yang panik, bukan jadi tim yang emosional, tapi jadi tim yang nunggu momen. Dan ini alasannya kenapa banyak orang yang mulai bilang, si Carrick ini kok auranya mirip Sir Alex Ferguson. Bukan karena Carrick galak, bukan karena teriak-teriak di pinggir lapangan, tapi karena satu hal, ketenangan yang menular ke seluruh pemain. Sir Alex dulu gak selalu dominan, tapi timnya selalu percaya bahwa satu momen cukup buat Old Trafford bergemuruh. Dan itu yang sekarang tengah terjadi. Carrick datang di saat United lagi terpuruk. Setelah memecat Ruben Amorim, dari 2 pertandingan langsung melawan raksasa Premier League, Manchester City, dan sang pemuncak klasemen Arsenal. Carrick bukan takut, tapi hal itu yang bikin dia tampil tanpa beban. Dia berjalan step by step, satu laga ke satu laga. Gak mikir jauh ke depan, gak overthinking klasemen, dan itu yang bikin ruang ganti United sekarang solid. Karena sekarang pemain tahu arahnya kemana, tahu targetnya apa, dan tahu instruksi pelatih. 4 kemenangan ini bukan soal angka doang. Ini soal rasa percaya yang balik ke Old Trafford. Dan hanya 1 kemenangan lagi, si fans MU yang rambutnya udah menggunung akan potong rambut, dan kalau yang motong Michael Carrick, Mimin jamin media akan meledak dan akan jadi topik pembahasan yang terus dibicarakan berminggu-minggu. 4 kemenangan beruntun Manchester United ini bukan hasil kebetulan. Yang bikin orang mulai percaya lawan yang mereka kalahkan itu bukan kaleng-kaleng. Ini bukan menang melawan tim papan bawah terus bilang progres. Ini menang lawan tim yang secara kualitas, struktur, bahkan secara reputasi harusnya bikin United kesulitan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Menang lawan Manchester City. Ini titik di mana pemantik yang sebenarnya. Secara statistik, City memang dominan, penguasaan bola kalah jauh, tapi United lebih tajam, lebih siap, lebih sabar. United cuma pegang bola sekitar 30%, tapi peluang besarnya lebih banyak. Itu tanda tim yang tahu kapan harus nunggu, kapan harus ngegas, dan kapan harus mematikan lawan. Gol dari Mbeumo dan Dorgu itu bukan keberuntungan. Itu hasil dari struktur bertahan yang rapi dan transisi yang cepat. City memang main cantik, tapi United main efektif. Dan di sepak bola level atas yang efektif hampir selalu menang. Match kedua menang melawan Arsenal. Ini kemenangan yang bikin orang mulai mangut-mangut bahwa Michael Carrick adalah pelatih masa depan. Menang di Emirates itu gak pernah mudah. Apalagi Arsenal lagi stabil, lagi pede, lagi di puncak klasemen. Meskipun United sempat tertinggal, sempat ditekan, sempat kelihatan goyah, tapi disinilah kelihatan bedanya United era Carrick. Mereka gak panik, mereka gak ngejar gol secara membabi buta. Mereka nunggu, dan begitu Arsenal lengah, United langsung hajar.
Gol penentu di menit akhir itu bukan sekedar gol kemenangan. Itu simbol bahwa United sekarang punya mental juara. Dulu United sering kebobolan di menit akhir, tapi sekarang mereka justru yang mematikan pertandingan. Banyak yang bilang United hanya menang melawan klub besar. Klub yang bermain dengan backline atau garis pertahanan yang tinggi. Karena United menang lawan Man City dan Arsenal dengan serangan balik. Sementara di pertandingan selanjutnya, mereka akan melawan Fulham. Bukan klub yang kalau disebut namanya bikin bulu kuduk berdiri, tapi klub ini sangat kuat ketika bertahan. Dan banyak yang meragukan United bisa mengalahkan mereka. Tapi kali ini berbeda. Setelah mencetak 2 gol di awal laga, fans MU mulai khawatir setelah Fulham mampu menyamakan kedudukan di menit-menit akhir. Disinilah Fergie Time mulai bekerja. Carrick Time. Dan benar saja, gol Benjamin Sesko di menit akhir itu bukan sekedar gol dramatis, tapi sebagai tanda bahwa United sekarang memang berbeda. Dan kalau kita teliti, dari 3 kemenangan tadi, benang merahnya selalu sama. Manchester United sekarang gak bergantung ke satu pemain. Gak selalu harus main dominan dan gak panik saat ditekan. Mereka tahu cara bertahan, tahu kapan menyerang, dan mereka tahu bagaimana menyelesaikan pertandingan. Ini bukan United yang sempurna, tapi ini United yang dewasa. Di laga yang dihelat kemarin malam, lagi-lagi melawan klub raksasa Premier League, United mampu memporak-porandakan salah satu tim dari London, yaitu Tottenham Hotspur. Setelah menang lawan City, setelah jungkir balik di Emirates, dan setelah drama kontra Fulham, Manchester United ketemu satu laga yang sering dianggap perangkap. Dan biasanya ini tipe laga yang bikin United kepleset. Tapi lagi-lagi era Michael Carrick nunjukin hal berbeda. Tottenham memang kena kartu merah. Dan banyak yang bakal bilang, ya wajar United menang. Toh lawan 10 pemain. Tapi justru disinilah ujian mentalnya. Banyak tim unggul jumlah pemain, tapi malah tergesa-gesa, gak sabar, malah kena serangan balik, lalu kejebolan. Tapi United enggak. Mereka gak ngejar skor cepat, mereka gak memaksa, mereka main rapih. Gol pertama datang dari proses yang ciamik. Tendangan sudut yang dikasih ke pemain terdepan. Lalu di cutback ke Mbeumo. Setelah gol kedua, datang dari umpan yang keren, meskipun hanya kena tulang kering. Tapi kalau itu tulang keringnya Bruno Fernandes, hasilnya beda. Tentu ini bukan kemenangan yang emosional. Ini kemenangan yang profesional. Dan itu penting. Karena tim besar itu bukan yang selalu menang besar, tapi yang tahu cara mengamankan kemenangan. 4 kemenangan beruntun. 4 tipe laga berbeda dan semuanya ditutup dengan kepala dingin. Di match yang akan datang, United bakal ketemu West Ham. Di atas kertas, United unggul jauh karena West Ham lagi di dasar klasemen. Kepercayaan diri rendah, tekanan besar. Tapi justru di sini mental Michael Carrick diuji lagi. Bukan soal taktik, tapi soal mental tidak meremehkan. Kalau United bisa main sabar, gak kebawa euforia, dan tetap disiplin, ini bisa jadi kemenangan kelima berturut-turut. Siap-siap aja ya. Sepak bola selalu punya cara sendiri buat bikin kita percaya lagi. Bukan cuma lewat trofi, tapi lewat proses, lewat ketenangan, dan lewat orang-orang yang datang tanpa banyak janji, tapi kerja nyata. Apa yang ditunjukkan Michael Carrick dalam beberapa pertandingan terakhir, ini bukan soal menang atau kalah semata, tapi soal identitas yang mulai kelihatan kembali. Kalau konsistensi ini bisa dijaga, Manchester United bukan cuma bakal jadi tim yang ditakuti, tapi juga tim yang dihormati lagi. Bukan karena bintang besar, bukan karena sensasi, tapi karena mereka tahu kapan harus menekan, kapan harus menunggu, dan kapan harus menyelesaikan pertandingan dengan kepala dingin. Dan sekarang
Kita tunggu saja kelanjutannya. Apakah kemenangan berikutnya datang? Apakah momen potong rambut itu benar-benar terjadi? Dan apakah cerita ini akan terus berkembang? Karena di sepak bola, yang paling kita tunggu bukan cuma hasil akhirnya, tapi perjalanan di antara setiap pertandingannya.